usual, World Superbike Race 1 was meant to be run on Saturday in Indonesia. 20 hours on from the schedules. Lights out on race 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita selaku ASN dapat melaksanakan tugas secara baik. Sehingga fungsi-fungsi pelayanan publik, pelayanan administrasi, dan pelayanan kepada masyarakat dapat kita laksanakan dengan baik. Tentu karena kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, dalam pertemuan pagi hari ini saya ingin sedikit mendiskusikan atau berdiskusi dengan saudara-saudaraku melalui Zoom, ya, melalui video, sehingga apa yang perlu kita diskusikan pada pagi hari ini insya Allah ada manfaatnya, mudah-mudahan. Yang pertama adalah bagaimana mengatur terkait dengan manajemen kinerja ASN, di mana pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2021 tentang manajemen kinerja. Nah, di mana di Permenpan 8 tahun 2021 tersebut ada hal-hal yang perlu disempurnakan, ada hal-hal yang perlu ditambah terkait dengan manajemen kinerja. Karena di Permenpan 8 tahun 2021 tersebut belum mengatur, belum memberikan regulasi terhadap tata cara penilaian kinerja teman-teman dengan sistem perjanjian kinerja dengan atau P3K. Ini belum terakomodasi, sehingga dilakukan penyempurnaan atau perubahan dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang manajemen kinerja ASN atau tentang manajemen kinerja pegawai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku ASN yang saya hormati, prioritas pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi menuju Indonesia maju di tahun 2045-2050 karena memberikan harapan besar, memberikan angin besar kepada kita ASN, karena pertumbuhan ekonomi nanti berada pada urutan keempat secara internasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2045 dan 2050 itu diprediksi berada pada urutan keempat. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tadi, maka ada harapan besar bagi kita ASN untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak dan memadai. Oleh karenanya itu ada beberapa PR yang menjadi PR besar kita, khususnya ASN, untuk kita pecahkan bagaimana pengelolaan manajemen kinerja agar lebih efektif dan lebih efisien. Kinerja yang terukur, kinerja yang terarah, kinerja yang memberikan target-target input, output, dan outcome serta benefit yang lebih baik tentunya. Bukan hanya kita melaksanakan tugas-tugas yang kurang memberikan korelasi terhadap target-target nasional, yaitu bagaimana tadi menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga analisa, perkiraan serta prediksi Indonesia berada pada urutan keempat secara internasional tadi menjadi sebuah kenyataan. Tentu karena kinerja-kinerja Bapak Ibu selaku ASN yang melakukan perumusan kebijakan, kemudian melakukan implementasi kebijakan, dan melakukan evaluasi dan monitoring kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan publik lainnya. Namun ada 3 isu yang menjadi perhatian kita, yang menjadi catatan ya dengan negara-negara maju, negara-negara
negara-negara Eropa lainnya, negara-negara Barat tentunya, yang menjadi isu yang harus kita tuntaskan ya. Persepsi-persepsi ini harus kita pecahkan, kemudian kita selesaikan, kita tuntaskan, kita urai apa menjadi masalahnya, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kita mencapainya, sehingga isu-isu tersebut dapat kita suguhkan, dapat kita hadirkan kepada masyarakat tentunya, kemudian kepada dunia. Isu yang pertama adalah government effectiveness, ya, bagaimana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, terkesan penyelenggaraan pemerintahan itu berbelit-belit, tidak efektif, kemudian birokratis dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pecahkan selaku aparatur sipil negara, selaku ASN, baik itu selaku pejabat administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama maupun pejabat fungsional. Intinya seluruh ASN harus memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Bagaimana mengelola agar pemerintahan ini berjalan secara efektif. Maka dari itu yang menjadi kebijakan pemerintah pusat sekarang adalah bagaimana isu terkait dengan tema reformasi birokrasi yang tematik atau RB tematik. Nah, RB tematik itu adalah bagaimana agar kita mampu menurunkan kemiskinan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana investasi itu dapat didesain, dapat dikelola, dapat dimanage secara baik, sehingga masyarakat, baik pelaku usaha di dalam negeri, lokal, nasional maupun internasional, banyak dan berminat untuk berinvestasi di daerah kita, sehingga ada kenyamanan investasi, keramahan investasi, kemudian kemudahan berinvestasi, sehingga isu tadi government effectiveness index tadi dapat kita antisipasi, dapat kita jawab dengan tindakan-tindakan konkret. Kemudian isu yang kedua adalah bagaimana ease of doing business, yaitu bagaimana kemudahan berusaha. Ya, tentu tadi ada kaitannya tadi, bagaimana kemudahan berusaha yang menjadi RB tematik tadi, yaitu kemudahan investasi, kemudahan kenyamanan berinvestasi, dan nyaman berinvestasi, mudah berinvestasi, dan ramah investasi. Nah, itu bisa kita jawab isu-isu ease of doing business tadi. Kemudian isu yang ketiga, nah ini yang menjadi catatan kita semua. Tetapi isu ini menjadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Menko Polhukam, ya, Pak Mahfud MD, korupsi kita di Indonesia ini malah semakin terstruktur, ya, semakin meningkat. Yang dulu mungkin pada zaman-zaman orde baru, ya, orde lama dan lain sebagainya, korupsi itu tersentral di jajaran tinggi saja, tetapi sekarang semua sudah merambah ke seluruh jajaran, baik itu di jajaran pengusaha, di jajaran birokrasi, di jajaran pejabat tinggi, menengah maupun di level staf. Itu sudah menjadi merajalela. Oleh karena itu bagaimana merespon itu semua dengan langkah-langkah konkret, ya, yaitu bagaimana corruption perception index, ya. Kemudian indeks korupsi kita itu tinggi. Nah, ini yang harus menjadi tantangan. 3 isu besar ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku ASN, menjadi isu dunia maju, dunia berkembang lainnya. Sehingga kita harus respon 3 isu besar ini dengan pengelolaan kinerja yang lebih efektif dan lebih baik. Sehingga ke depan pengelolaan sistem manajemen kinerja dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan secara internasional dengan negara-negara maju bisa kita tentukan dan kemudian bisa kita capai dengan manajemen kinerja yang efektif. Tentunya dengan 2 regulasi tadi yang telah saya sampaikan, yaitu Permen PAN 8 2021 dengan Permen PAN 6 tahun 2022. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita mengkonkretkan regulasi tersebut dalam sebuah action nyata.
ya, tindakan nyata kita selaku aparatur sipil negara. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan adalah ongoing feedback, ya, bagaimana apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Kemudian dengan melakukan dialog kinerja antara bawahan dengan atasan, itu harus banyak berdialog, berdiskusi apa dan bagaimana serta target-target apa yang harus dilakukan. Yang didialogkan adalah perencanaan kinerja, kemudian target kinerja, sasaran kinerja, dan implementasi kinerja, serta apa yang menjadi target-target kinerja. Sehingga ekspektasi kinerja dan ekspektasi pimpinan itu menjadi sebuah keniscayaan yang memang harus kita wujudkan menjadi ekspektasi yang positif untuk mengukur target-target kinerja yang telah diperjanjikan dari awal tadi. Oleh karenanya, mari kita ambil bagian untuk berkontribusi secara menyeluruh, secara universal untuk menghadirkan atau mewujudkan pertumbuhan ekonomi dunia Indonesia berada pada urutan keempat menjadi sebuah kenyataan. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai diskusi ringan kita pada pagi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat